Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas A Manajemen Pagi Soka Universitas Mahasaraswati Denpasar, di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putu Dia Utari absen 38, Nikadek Rika Putri Rahayu absen 28, Niluh Putu Linda Widiantari absen 29, dan Imade Dipa Arigata absen 14. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi dari silabus 12 yang berjudul Koperasi Unit Desa, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SE, MM. Adapun 6 hal penting yang akan kami bawakan yaitu 1. Pengertian atau definisi KUD, 2. Pengembangan KUD, 3. Keberhasilan dan kekurangan KUD, 4. Permasalahan KUD, 5. Program pembinaan dan pengembangan KUD, 6. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Baik, langsung saja kita mulai dari materi pertama, yaitu pengertian atau definisi KUD. Sebelumnya, teman-teman yang menyaksikan video ini sudah ada yang tahu belum apa itu koperasi unit desa? Koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu, KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah agar KUD berjalan dengan lancar atau sesuai dengan keinginan warga desa. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil dan makmur, serta tercapainya dengan melalui pembangunan bidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama di daerah pedesaan. Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Koperasi unit desa atau KUD dikatakan sebagai koperasi multipurpose. Nah, kenapa sih koperasi unit desa atau KUD itu dikatakan sebagai koperasi multipurpose? Sebelum menjelaskan, kita cari tahu dulu apa itu koperasi multipurpose. Koperasi multipurpose merupakan koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha, misalnya simpan pinjam, perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, maka dari itu, koperasi unit desa atau KUD dikatakan sebagai koperasi multipurpose dikarenakan seluruh anggota KUD atau warga desa memiliki kebutuhan yang beraneka ragam seperti perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai pengembangan KUD. Pada tahun 1971, peran koperasi ditingkatkan dengan pembentukan Badan Usaha Unit Desa atau BUUD, di mana BUUD ini merupakan persiapan awal atau persiapan pembentukan KUD sendiri. Peranan BUUD adalah sebagai lembaga penunjang program BIMAS yang pola kerjanya dimantapkan oleh Impres nomor 4/1973 dan Impres nomor 2/1978
Di dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan, ditentukan wilayah kerja KUD sebagai berikut. Pertama, berdasarkan potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam wilayah keanggotaan KUD. Yang kedua, berdasarkan kemampuan pelayanan yang mampu diberikan KUD yang meliputi berbagai bidang ekonomi. Dari keputusan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam satu wilayah kecamatan dimungkinkan untuk berdiri lebih dari satu KUD. Pembentukan KUD diarahkan sepenuhnya kepada keinginan masyarakat desa. Pemerintah hanya berinisiatif agar masyarakat desa dalam kegiatan ekonominya mau bergabung dalam KUD. Koperasi unit desa sebagai satu bentuk koperasi harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 12/1967 dan Undang-Undang Nomor 25/1992 dan berstatus badan hukum. Kegiatan BUUD dan KUD masih banyak tergantung kepada kemudahan-kemudahan dari pemerintah, seperti penyaluran sarana produksi pertanian, mengadakan pembelian dan penjualan gabah untuk pengadaan pangan, kredit canda kula, dan kegiatan lain berdasarkan inisiatif KUD sendiri. Pengembangan koperasi unit desa ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya. KUD sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Artinya, pertama, KUD mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang efektif dan efisien. 2. KUD mampu melaksanakan fungsi-fungsi pengkreditan, penyediaan sarana produksi, barang kebutuhan pokok serta jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan produksi lainnya. 3. KUD mampu berswakarsa dan berswakarya dengan jalan memiliki anggota yang aktif dan jumlah yang cukup memadai, memiliki pengurus yang berjiwa kewirakoperasian, mempunyai idealisme dan dedikasi, mampu memperkerjakan manajer dan staf yang profesional, memiliki badan pemeriksa yang cakap dan bertanggung jawab, serta memiliki sistem manajemen yang baik. Kesejahteraan masyarakat desa akan berkembang secara terus-menerus selama cara kerja KUD tetap baik dan para pengurusnya bekerja dengan jujur serta bertanggung jawab. Pembangunan masyarakat desa mencakup pembangunan di segala bidang kehidupan, terutama bidang ekonomi. Maka semuanya baru dapat dirasakan manfaatnya ketika koperasi di pedesaan mulai hadir. Manfaat yang diberikan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Yang pertama, KUD sudah mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat desa. Kedua, KUD sudah mampu mendekatkan produsen atau petani dengan konsumen. Ketiga, KUD sudah mampu mengembangkan industri kecil dan pengrajin. Keempat, KUD memperkenalkan dan mengajarkan kemajuan teknologi di bidang produksi. Kelima, KUD mampu merangsang pertumbuhan kesempatan kerja. Kemudian, ada fungsi koperasi dalam kegiatan perekonomian desa. Yang pertama, memberi kredit dengan bunga rendah dan syarat yang ringan. Kedua, penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa keperluan sehari-hari. Ketiga, pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Keberhasilan dan kekurangan KUD. Yang pertama, keberhasilan dari KUD. Ukuran keberhasilan KUD ditentukan oleh baik tidaknya alat perlengkapan organisasi, yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi, dan seberapa jauh kegiatan KUD mampu mengelola tugas yang diberikan pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit, partisipasi anggota, dan lain-lain. Yang kedua, kekurangan dari KUD. Yang pertama, pejabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang intensif. Yang kedua, penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lainnya.
Yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayaninya. Yang keempat, pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. Yang kelima, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang keenam, belum mampu bersaing di pasaran. Dan yang terakhir, kurangnya permodalan. Permasalahan KUD. Untuk mewujudkan KUD agar bisa menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan, pemerintah mengadakan program pembinaan dan pengembangan KUD karena KUD belum mampu menjalankan usahanya secara mandiri, apalagi mengembangkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang cukup berat bagi KUD. Permasalahan terdiri dari permasalahan ekstern, seperti masyarakat belum mampu sepenuhnya yakin bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomi dan dalam meningkatkan kesejahteraan. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. Permasalahan intern seperti KUD lemah dalam organisasi dan manajemen, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Dan adapun usaha-usaha untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama, dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota. Yang kedua, mengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang intensif. Yang ketiga, mengarahkan KUD pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing. Yang keempat, dengan penyempurnaan organisasi intern dan ekstern KUD. Dan yang terakhir, dengan memperbaiki manajemen koperasi. Program pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa. Di Indonesia, peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing koperasi unit desa menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi yang nantinya mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan. Untuk membimbing, mendorong, mengembangkan, dan membina koperasi unit desa, dibentuk badan usaha unit desa beserta kepengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, pamong desa, guru, ulama, dan yang lainnya. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha koperasi unit desa dilaksanakan oleh manajer yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya. Melihat liputan kegiatan yang begitu luas dari koperasi unit desa, maka pembinaan koperasi unit desa sejak tahun 1972 terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas seperti jumlah anggota, volume usaha, besarnya permodalan, penyaluran sarana produksi, perlengkapan gedung dan kantor, sedangkan kualitasnya adalah kemajuan dan perkembangan dari koperasi unit desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam KUD bisa diukur dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap manfaat koperasi, pengetahuan anggota terhadap pengurus, dan hubungannya dengan pengurus. Di samping itu juga bisa diukur dari pemenuhan kewajiban menyetor simpanan dan frekuensi kunjungan mereka ke koperasi unit desa. Strategi pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu, yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa. Strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan koperasi unit desa. Dalam rangka pengembangan koperasi unit desa, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan koperasi unit desa dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan koperasi unit desa sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.